ya. Malam kemuliaan dalam tradisi agama Ibrahimiyah. Tentu saja malam kemuliaan yang dimaksud ini di dalam akidah umat Islam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ternyata Bapak dan Ibu, Lailatul Qadar tidak hanya menjadi wacana atau perbincangan ya di antara kaum muslimin, tetapi juga saudara-saudara kita orang Nasrani dan orang Yahudi yang masuk pada kategori ahli kitab ya, karena tidak semua Yahudi itu ahli kitab dan tidak semua Nasrani itu, tidak semua yang mengaku begitu ya Yahudi dan Nasrani itu ahli kitab. Nah, juga memiliki wacana terkait malam kemuliaan, malam yang ditunggu-tunggu, tetapi nanti ada perbedaan, ada juga persamaan. Nah, dalam tradisi agama Ibrahimiyah, kata ini dipilih untuk mengganti istilah agama Samawi begitu ya. Di kita sering dikenal agama Samawi dan agama Ardi. Agama Samawi itu agama yang diakui ajarannya diturunkan dari langit begitu ya. Sedangkan agama Ardi itu dianggap sebagai agama buatan manusia di bumi. Nah, agama Samawi itu biasanya merujuk pada Islam, Kristen dan Yahudi. Agama Ardi itu biasanya Hindu, Buddha, Konghucu, Lao Tse, agama Tao, Shinto dan seterusnya. Tetapi sekarang ada sudut pandang yang berbeda. Banyak para ahli perbandingan agama itu tidak sepakat kalau hanya 3 agama Islam, Yahudi, Kristen saja yang disebut Samawi. Sekarang Hindu mulai dikaji secara benar, secara intens ya. Kitab Veda dikaji oleh para peneliti muslim dan banyak ulama-ulama kontemporer sekarang modern yang mengatakan Hindu juga bisa jadi ada indikasi bahwa kitab Veda itu dulu berasal dari langit begitu ya. Salah satu di antara sekian banyak bukti yang diajukan oleh para pengkaji agama Hindu adalah adanya kisah orang suci yang diperintah di dalam kitab Veda untuk membuat perahu besar begitu ya, karena akan terjadi banjir hebat dan orang-orang yang menaiki atau ikut naik ke perahu tersebut akan menjadi orang-orang yang selamat ya, dan orang-orang yang tidak ikut naik ke perahu tersebut itu orang-orang yang dibinasakan. Nanti tokoh yang menjadi sosok pembuat perahu ini di dalam kitab Veda disebut dengan istilah Manuh begitu ya, Manuh. Nah, kita ini semua Bapak Ibu dalam bahasa Sanskerta itu disebut turunan Manuh itu, karena semua manusia binasa kecuali si Manuh itu. Nah, bahasa Sanskertanya manusia begitu ya, turunan Manuh. Nah, tentu saja tokoh Manuh ini mirip dengan sosok Nabi Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran dan juga sosok Noah di dalam tradisi Yahudi dan Nasrani. Nah, makanya saya ganti jadi tidak dalam tradisi agama Samawi karena terdapat berbagai macam pandangan baru. Jadi saya sebut agama Ibrahimiyah. Ini adalah kalimat baru yang mampu mewadahi 3 agama dulu yang dulunya disebut Samawi begitu Pak. Islam, Yahudi, Nasrani sekarang suka disebut agama Ibrahimiyah atau Abrahamic faith begitu ya. Imannya Abraham. Jadi ketiga agama ini memang mengakui turunan daripada iman Abraham. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja malam kemuliaan ini kita selalu diperintah oleh Nabi untuk mencari ya, yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti ada orang-orang yang memperbincangkan perbedaan pendapat, apakah Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada hari di mana Al-Quran turun, di malam itu saja, atau di setiap tahun di bulan Ramadan. Ternyata setelah ada baca ya pendapat para ulama yang membahas tentang Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu memang istilahnya ada 2 macam.
ada Lailatul Qadar sesuai dengan surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu ya fihi biidzni rabbihim min kulli amrin. Itu memang malam turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke Sama'ud Dunya, dibawa oleh malaikat begitu. Jumlatan wahidatan, sudah dalam bentuk utuh 30 juz. Nah, itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Nah, maka dari Sama'ud Dunya, dari langit dunia kepada Rasulullah SAW, ini kan berangsur-angsur turunnya selama 23 tahun. Jadi yang dimaksud dengan turunnya Quran itu gimana? Udah 23 tahun dicicil begitu. Ada juga yang berpendapat kepalanya, yaitu wahyu pertama yang turun, surah Al-Alaq begitu ya. Yang turun memang waktu itu di bulan Ramadan. Nah, jadi pendapat ini mengatakan bahwa Lailatul Qadar ada dua macam. Yang pertama malam ketika turun Al-Quran, yang kedua Lailatul Qadar yang keutamaannya masih ada sampai sekarang. Nah, kalau menurut hemat saya ini bukan dua pendapat, ini satu saja gitu. Jadi Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, dan itu malam yang sangat agung, dan keagungannya masih bertahan sampai sekarang, kan gitu Pak. Jadi momen turunnya Quran memang tidak akan terulang lagi, tetapi keagungan malam itu masih terus ada di setiap tahun. Mana buktinya? Buktinya Rasulullah memerintah kita untuk mencari. Carilah di malam-malam ganjil, di 10 hari terakhir Ramadan. Nah, biasanya Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah dalam hadis riwayat yang sahih, mengencangkan sarungnya di 10 hari terakhir. Jadi sarungnya dikencangkan, ibadah ditingkatkan 10 hari terakhir. Nah, maka Rasulullah SAW melupakan seluruh aktivitas keduniawian dan berdiam di masjid, ya, luzumah disebutnya, berdiam diri di masjid, menetap, yang kita kenal dengan istilah ibadah itikaf. Pernah dibahas ketika episode Tarikh Tasyri Saum Ramadan dan 4 target pembinaan jiwa. Ketika di bulan Ramadan meningkatkan syukur, semua ibadah ditingkatkan. Syahadat itu ibadah lisan, ditingkatkan, banyak berdoa, banyak membaca Al-Quran. Sholat ditingkatkan, sholat malam ada. Kemudian sedekah ditingkatkan, ya. Kata Nabi, siapa yang beri makan orang yang berbuka saum dapat pahala seperti orang yang saum. Di akhir Ramadan ada zakat fitrah. Kemudian saum tentu saja ditingkatkan, kita diwajibkan saum sebulan penuh. Yang kelima, haji dan umroh. Ini rukun Islam yang terakhir, haji, ya. Itu bagaimana cara melatihnya? Itu dengan itikaf begitu. Jadi itikaf itu meninggalkan kesibukan duniawi, perhatian duniawi, untuk fokus menyibukkan diri, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah di rumah Allah. Sebelum ke Masjidil Haram, Masjid Baitul Mutaqin heula gitu. Itu dilatih, Bu. Nah, yang saya kaget Bapak Ibu, ketika keluar dari pesantren, lalu kuliah, lalu baru terjun ke masyarakat di Bandung, ternyata banyak orang yang belum tahu itikaf itu tata caranya seperti apa. Jadi tidak bisa membedakan mana itikaf, mana mabit gitu. Kalau Bapak hanya punya waktu senggang 1 hari malam saja, misalkan datang ke masjid lalu beribadah, pulang, besoknya datang lagi ibadah, pulang, etama mabit, iitikapan. Tidak apa-apa, ada pahala, insya Allah ada pahala. Tetapi jika ingin mendapat pahala sempurna dari itikaf, Nabi SAW mengajarkan durasinya 10 hari. Dari tanggal 21 Ramadan, waktu subuh masuk masjid, keluar lagi maghrib di 30 Ramadan, pas malam Idul Fitri. Itu itikaf yang kami kenal dulu, mengkaji kitab-kitab para ulama. Saya baru kaget di Bandung ada jamaah ngaWA,
tanggal 27 Ramadan Pak Ustadz orang itikaf yuk cenah itu. Bapak kamana we itikaf ping 2 hiji atuh gitu. Jadi mabit maksudnya ya silakan. Jadi mabit itu juga suka diistilahkan dengan itikaf, tapi bukan itikaf yang sempurna. Boleh tidak boleh, apalagi bagi yang sibuk kan. Tetapi jangan dianggap bahwa itikaf hanya begitu-begitu saja. Bagi bapak dan ibu, saya anjurkan bagi bapak dan ibu yang sudah memiliki keleluasaan, begitu ya, keleluasaan untuk mencoba 10 hari itu. Kalau keluarga kami sudah biasa, ayah saya misalkan ya, adik itu paman sudah biasa itikaf 10 hari. Dan bapak ibu nanti boleh bedakan orang yang beritikaf 10 hari di masjid itu, ketika nanti pulang di malam Idul Fitri, dia seperti orang lain begitu. Dia seperti orang yang bukan kita kenal sebelumnya. Ada perubahan. Lebih apa ya? Seperti lebih tenang, lebih khusyuk begitu. Ya. Kayak ku bapak cobian 10 dinten tah pami bade nu 10 dinten ari kitu mah sadinten mangga bade mabit terus awios dua-duanya juga tidak ada masalah, silahkan. Hanya saja saya ingin menekankan poin pentingnya adalah jangan sampai kita tidak mengetahui adanya itikaf yang sempurna ini ya. Mari kita lihat dalilnya dulu ya sebelum membahas malam kemuliaan. Isyarat adanya itikaf itu surah Al-Baqarah ayat 125. Allah berfirman tentang doa Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Masjidul Haram. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id ja'alnal baita matsabatan linnasi wa amnan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baiti. Nah, lito ifina wal akifina warukai sujud. Jadi disebut 3 golongan nih, 3 kelompok yang nantinya akan menempati Baitullah itu. Jadi ini kejadiannya setelah Nabi Ibrahim membangun Masjidul Haram. Sebelum Nabi Ibrahim berdoa itu, doa yang terkenal, mendoakan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Diantaranya Allah berfirman, ingatlah ketika kami menjadikan Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail. Nah ini perintahnya, antohiro baiti, supaya membersihkan Baitullah, rumahku, Masjidul Haram, lito ifid, bagi orang-orang yang bertawaf, karena tawaf tidak berhenti dari zaman Nabi Ibrahim Pak. Bayangkan, tidak berhenti orang-orang tawaf ya, sampai hari ini baru dihentikan ku corona. Wal akifin, dan orang-orang yang beritikaf ini ya, warukai sujud, dan orang-orang yang ruku serta sujud salat. Nah disebut akifin, orang-orang yang beritikaf. Apa itu itikaf? Itikaf itu berdiam diri di masjid untuk beribadah dan meninggalkan kesibukan duniawi ya. Jadi itikaf secara bahasa artinya menetap begitu, diam, menetap ya. Nah tetapi secara istilah syariat tidak sekedar menetap, kita menyibukkan diri dengan ibadah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, karena Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takiful asyra awakhir min Ramadan, beritikaf selama kita 10 hari akhir dari bulan Ramadan. Jadi yang jadi perbedaan pendapat itu nanti 10 hari ini apakah full atau di 10 hari itu 1 hari celok gitu, 1 hari celok malam saja ya. Nah dulu kami mengkaji ini dengan ya guru-guru kami di pesantren. Saur Ustad ari peuting hungkul mah atuh lain itikaf pindah sare cenah gitu. Nah jadi itikaf itu full, makanya kalau misalkan Nabi disebut di sini 10 hari tetapi tidak full, harus ada keterangan kapan Nabi sering masuk masjidnya.
Misalkan Nabi beritikaf di 10 hari akhir Ramadan pada malam hari gitu. Nabi itikaf di 10 hari Ramadan sering pada pagi hari, misalkan gitu. Di sini tidak, ya. Al-Ashro itu menjadi keterangan waktu yang umum, berarti penuh. Nabi itu itikaf 10 hari sepenuhnya di bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Hadis yang lain sama dari Siti Aisyah, kana ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawafahullahu ta'ala. Jadi Nabi itu suka beritikaf al-ashro tuh. Jadi di nasab ya, mansub, artinya selama 10 hari. Al-awakhiro yang terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawafahullahu, sehingga Allah mewafatkannya sampai wafat. Dari perintah Ramadan sampai wafat, berarti dari tahun kedua di Madinah. Artinya itikaf Nabi pun hanya 9 kali saja kurang lebih ya. Suma itakafa azwajuhu min ba'dihi, setelah Rasul wafat, istri-istri Rasul pun melanjutkan ya ibadah itikaf yang biasa didawamkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kata Siti Aisyah, karena Nabi SAW idza aroda an yatakifa, kalau Nabi mau memulai itikaf, sholal fajro, dari subuh, setelah sholat subuh, summa dakhala mu'takifahu, lalu masuk ke tempat itikafnya. Jadi mulai dari, kalau tadi isyaratnya 10 terakhir, dan di sini isyaratnya adalah sejak subuh, berarti dari tanggal 21 waktu subuh, begitu ya. Waktu subuh Bapak masuk dan sudah tidak ada lagi aktivitas di luar masjid. Nanti ada hukum. Nah, hukumnya juga sudah diperdetil oleh Siti Aisyah ya. Contoh misalkan Allah berfirman di 187 surah Al-Baqarah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian bercampur dengan istri sedangkan kalian sedang beritikaf di masjid. Ini menunjukkan waktu itikaf lama. Jadi kalau waktu itikaf sebentar, ya di maghrib ke jam salapan, ke jam 12, masih bisa menghampiri istri Pak. Mau dilarang kieu ku Allah itu. Ya. Dan tidak mungkin Allah sedang membahas orang yang ngadon di masjid, kan mau mungkin itu. Janganlah kamu menggauli istrimu di masjid. Nah, ini teh ngadon ke masjid. Tidak begitu ya. Jadi waktu itikaf itu panjang. Terlihat dari larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan selama itikaf, mirip seperti ketika Bapak dan Ibu sedang ihram, sedang umroh, sedang haji. Banyak larangan-larangan yang harus dijaga. Nah, salah satunya hadis ini. Hadis riwayat Abu Dawud, as-sunnatu alal mutakifi, menurut sunnah bahwa orang yang itikaf itu an la ya'uda maridon, tidak boleh menjenguk orang sakit. Bukan berarti sanes mabit ieu mah itikaf. Kalau mabit di masjid di subuh hukum dugi kalohor, masih bisa menjenguk orang sakit kan? An la ya'uda maridon wala yashhada janazatan, bahkan tidak boleh mengantar jenazah. Nyolatan namun di masjid kebetulan dikamasjidkeun boleh, masih bisa. Tapi kalau yang tidak dibawa ke masjid, di rumah lalu ke kuburan, tidak bisa mengantar. Wala yamasa imra'atan, tidak boleh juga menyentuh istri. Wala yubashiroha, dan tidak boleh menggaulinya. Wala yahruju, tidak boleh juga keluar dari masjid lihajatin, untuk keperluan lima labuda minhu, kecuali dalam keperluan kondisi terpaksa seperti ke kamar mandi. Jadi la yahruja, tidak boleh keluar itikaf itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi itikaf memiliki kaifiat tersendiri. Di antara waktu pelaksanaan mawakit, mikot zamaninya ya, kemudian kaifiat, syarat-syarat itu Allah yang menentukan. Kita tamu, Allah yang punya rumah, kita tamu, maka yang menentukan waktu dan tata cara itu yang punya rumah. Ya mau kau namu tapi kumaha tamu datang. Nyata mah mabit tesawias. Boleh
nya bolehlah latihan itikaf itu tenang, tapi tidak mendapat pahala itikaf sempurna, tidak ya. Nah, jadi mohon menjadi ilmu ya bagi kita semua bahwasanya itikaf itu ada tata cara yang sempurnanya. Jadi boleh dicoba Bapak dan Ibu ya, ketika memang sudah memiliki keleluasaan, sudah bisa meninggalkan keluarga, rumah, coba itikaf 10 hari. Kalau ustadz, asatid dan santri-santri biasanya jadi target ini itikaf itu untuk fokus mengkaji begitu. Makanya dicari itu masjid yang sepi gitu Pak Haji. Bukan masjid yang ramai, banyak orang beritikaf atau mual kajian itu, mual naliti, naon pasti ngariung nararos kan Pak Ustadz bukan pada tumaros gitu kan ganggu. Jadi pasti mencari masjid yang sepi kalau ustadz-ustadz atau para santri ya. Nah begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi silahkan bagi yang memiliki keleluasaan untuk mencoba ibadah itikaf. Apa hukumnya? Hukumnya sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan ya. Dicoba, nanti kita bisa mengikis hubud dunia ya. Kemewahan-kemewahan dunia itu hilang Bapak, katanya begitu kata para ulama. Dan itu kita mendapat nur, cahaya dari Allah di dalam hati, sehingga melihat dunia ini seperti sesuatu yang tidak berharga, tidak pika betaheun ya. Ya, hanya gundukan debu saja. Dunia ini hanya gundukan debu yang bahkan tidak lebih hebat dari 2 rakaat qabla subuh. Itunya, eta itikaf. Cigana pamarentah urang ayeuna kedah itikaf sarereanya, Pak. Ya. Supaya hubud dunianya terkikis begitu, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi itu sekilas info tentang itikaf ya. Kita mulai pembahasan tentang malam kemuliaan dalam tradisi ahli kitab. Seperti yang kemarin dijelaskan ketika membahas tentang saum ya, dalam tradisi Judaisme atau Yahudi, mereka menggunakan kalender Halwa Ha'ivri atau kalender Ibrani yang awal tahunnya dihitung sejak masa penciptaan langit dan bumi. Mereka sebut dengan Rosh Hasanah. Rosh itu kepala, Hasanah itu tahun ya. Jadi kepala tahun. Sampai sekarang sudah 5.780 sekian lah mungkin ya. Ini kan data berapa tahun yang lalu. Nah, ini bulan-bulannya sudah diperkenalkan kemarin. Nah, sekarang kita lihat untuk mencapai malam kemuliaan itu Yahudi sering menghitung hari, lalu juga nanti menghitung tahun. Jadi malam kemuliaan di dalam tradisi Yahudi ada hitungannya hari, ada hitungannya tahun. Yang hitungan tahun paling lama itu 50 tahun sekali. Itu yang disebut dengan malam Yobelium ya, malam Yobelium. Malam Yobel itu 50 tahun sekali, Pak. Kalau ibadah di situ, wah hebat gitu ya. Jadi orang mah Lailatul Qadar. Itu ada. Di Kristen nanti sudah di otak-atik. Pernah 100 tahun sekali, jadi 50, pernah jadi 25 begitu. 25 tahun sekali. Itu yang mengubah-ubah adalah Paus di Vatikan. Karena mungkin terlalu lama ayeuna we cenah kitu, Pak. Jadi malam Lailatul Qadar kumaha anjeunna, lain kumaha Allah. Nah, nanti yang menjadi aneh, menjadi unik ya, data yang unik itu Bapak Ibu, di dalam Injil Barnabas mengatakan bahwa malam kemuliaan yang asalnya 50 tahun sekali itu di akhir zaman oleh Al-Masih, oleh Juru Selamat. Disebutnya Mesias, Juru Selamat. Makanya Mesias itu bukan satu Bapak, bukan Nabi Isa saja. Nabi Daud pun disebut Mesias, nanti ya dijelaskan. Jadi di akhir zaman oleh Juru Selamat terakhir, mungkin itu Nabi terakhir maksudnya, akan dijadikan malam Yobelium itu setahun sekali. Jadi nu asana 50 tahun sekali, saur Injil Barnabas mangke di Juru Selamat terakhir, yang paling terakhir itu menjadi setahun sekali. Pertanyaannya, siapa yang dianggap sebagai Juru Selamat yang mengubah malam kemuliaan jadi setahun sekali? Nabi Isa, Yesus Kristus tidak mengubah Yobelium jadi setahun sekali. Tidak ada kecuali hanya Nabi Muhammad SAW.
Nah, kita lihat dulu hari-hari di dalam tradisi Yahudi. Hari Ahad disebut Yom Rishon, Pak. Yom Rishon itu hari Ahad. Nah, maka dihitung mulai hari itu saat matahari terbenam, ya. Di mana hari Ahad itu? Malam Ahad, Sabtu maghrib, gitu, Pak. Makanya saya cenderung bahwa kalender Yahudi ini kalender lunar, ya, kalender bulan. Yang kedua, Yom Sheni, memang secara harfiah artinya hari kedua, gitu, ya. Ehad, Sheni, kan selisih. Jadi 1, 2, 3 dalam bahasa Ibrani. Sama dalam bahasa Arab pun demikian. Ahad, Isnen teh 2, Sulasa 3, gitu ya. Diserap oleh bahasa Indonesia. Jadi Senin, Salasa, Rabu, Kamis teh Khomis, gitu Pak. Kelima. Yom Selisih hari ketiga Yom Robiah 4, Yom Khamisi, Yom Sisi, Sisi teh Situn, pami bahasa Arab mah. Hari ke-6, tapi kumargi dina Islam aya Jumatan, ku Nabi disebutna Yaumul Jumu'ah, bukan Yaumus Sittah, begitu ya. Ketujuh, hari Sabat, Yom Sabat, hari Sabtu maksudnya. Sabtu ya, ada di Quran. Yaumi Sabti itu ada di Quran. Hari ketujuh, Yahudi meyakini bahwa di hari ketujuh Tuhan setelah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, sama 6 hari di dalam Torah pun dikatakan. Tapi 6 harinya itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kalau di Quran tidak disebut demikian. 6 harinya itu 6 masa. Tidak dirinci Ahad, Senin, Selasa, Rabu, tidak. Tapi para penafsir Al-Quran mengatakan 6 hari ini 6 masa. Satuan harinya bisa jadi bukan 24 jam. Karena Allah memiliki satuan waktu yang begitu banyak. Ada yang sehari 100 tahun, ada yang sehari 300 tahun, ada yang sehari 1000 tahun, ada yang sehari 50.000 tahun, kan banyak, ya. Nah, ini ayatnya di Sefer Shemot atau Kitab Keluaran pasal 31 ayat 17. Kenapa Yahudi mengagungkan hari Sabat, hari Sabtu? Makanya weekend itu libur hari Sabtu dan Minggu. Minggunya hari raya orang Kristen masuk gereja untuk sekolah minggu, kebaktian. Hari Sabtunya orang Yahudi masuk sinagog atau berdiam diri di rumah, seperti nyepi begitu. Makanya banyak kemiripan antara tradisi Yahudi dengan Hindu, ya. Di Hindu ada Brahma, ada Krishna, ya, seperti Abraham dan Kristus, kan. Ada juga tadi Manu, begitu ya, juga mengkultuskan sapi. Yahudi juga dulu pernah menyembah patung anak sapi, ya. Lalu ada kisah Hanuman. Hanuman itu apa? Manusia yang setengah kera. Dalam tradisi Bani Israel kan ada orang yang dikutuk menjadi monyet karena melanggar aturan di hari Sabat. Harusnya nyepi di rumah, malah mancing ke laut, itu ya. Apalagi yang mirip dengan agama Hindu banyak. Ada Sun Gokong, menaklukkan angin, bisa terbang lewat menunggangi awan, begitu ya. Nah, itu kan dulu memang Nabi Sulaiman itu selain dari mengerti bahasa binatang, menaklukkan jin, juga menguasai angin, ya. Angin. Dan Sulaiman punya tongkat. Matak Mon Keiki, Sun Gokong, Hanuman, Garadu, tongkatnya. Jadi banyak kemiripan dan sudah banyak yang mengkaji itu kemiripan agama Yahudi dengan Hindu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di sini Sefer Shemot, Kitab Keluaran, kitab kedua dari Torahnya Nabi Musa, mengatakan Ki Sheset Yamim. Nah, Sheset Yamim tadi sisi itu kan 6, Yamim itu jama dari Yom, hari. Jadi dalam 6 hari Asa itu menciptakan, begitu ya, menciptakan dari bahan yang sudah ada. Kalau dari bahan yang belum ada, bahasa Ibraninya bara, ya, bara. Kalau dalam bahasa Arab, kholako dan fatoro. Kholako menciptakan dari bahan tidak ada. Kalau yang sudah ada, fatoro, gitu ya. Nah, jadi ada kemiripan dalam gramatika bahasa. Asyah Adonai, ini tulisannya nama Tuhan, YHWH.
Ini dibaca Yahweh. Yahweh itu nama Allah menurut Yahudi. Jadi 4 huruf suci, YHWH. Kalau kita 4 huruf suci juga, alif lam lam ha dibaca Allah. Ini YHWH dibaca Yahweh. Ketika orang Kristen membacanya Allah, orang Islam marah. Ketika orang Kristen membaca YHWH dengan bacaan Yahweh, orang Yahudi marah. Itu pugu Kristen mah. Kemana tuh gitu? Ya, Tuhan itu siapa? Kamu siapa? Tuhan Bapa itu siapa? Kami Allah. Yahudi Yahweh. Kristen nyebut Allah salah Allah. Nyebut Yahweh salah Yahweh, begitu. Nah, ketika saya membaca karena penasaran apakah YHWH ini sama dengan Allah menurut keyakinan Yahudi, saya baca kitab Rabbi Sa'adia Gaon. Rabbi Yahudi orang Mesir, kitabnya ditulis pakai bahasa Arab. Tiap Rabbi Sa'adia Gaon menerjemahkan YHWH, beliau mengalih bahasakan dengan alif lam lam ha. Jadi misalkan kitab Sefer Bereshit, kitab kitab Kejadian, Genesis ya. Pasal pertama ayat pertama mengatakan Bereshit bara Elohim et hasamayim et haeret. Ya, pada mulanya Allah menciptakan, begitu. Langit-langit et hasamayim, samawat kalau dalam bahasa Arab, et haeret dan al-ard, bumi. Itu dilihat dalam bahasa Arab terjemahan yang ditulis oleh Rabbi Sa'adia Gaon, Rabbi Yahudi orang Mesir, Al-Fayumi dari kota Fayum. Beliau mengalih bahasakan dengan istilah khalaqallah, gitu ya. Bara Elohim itu diartikan khalaqallahu, Allah menciptakan, gitu. As-samawat wal ard, langit-langit dan bumi. Jadi YHWH ini hanya beda penyebutan saja, tetapi merujuk pada Tuhan yang sama. Nah, tetapi Yahudi tidak boleh menyebut nama ini di luar sholatnya, maka diganti dengan Adonai. Adonai itu Tuhan, begitu ya, Tuhan, Lord, my Lord. Nah, jadi disebutkan Ki Sheset Yamin pada 6 hari Asah Adonai et ha Samayim. Tuhan menciptakan langit-langit banyak, Samayim jamak, Be'et Ha'eretz, dan juga menciptakan bumi. Fubayom Hasabi'i, ketika di hari ke-7 Fayim nafas, sabat, maaf, sabat Fayim nafas, beliau atau Allah berhenti bekerja untuk beristirahat. Jadi Allah capek, makanya hari Sabtu libur. Di Indonesia kebanyakan umat Islam mayoritas, tapi kenapa liburnya Sabtu Minggu? Ya, karena sisa-sisa dari penjajahan Belanda dulu, yang mayoritas penjajah itu Kristen atau Yahudi. Padahal Islam itu punya hari libur sendiri, yaitu hari Jumat. Makanya pesantren itu liburnya hari Jumat. Liburan per pekan itu Jumat, liburan per tahun itu Ramadan. Kami di pesantren libur hari Jumat. Makanya ketika hari Ahad orang lain jogging, olahraga, kami sekolah. Hari Jumat kita fokus ibadah Jumatan. Pulang Jumatan, masak, ibu masak, ya, makan-makan. Itu hari raya Jumat itu. Biasakan bapak ibu ya kepada anak cucu itu mentazimkan, mengagungkan hari Jumat. Boleh diajak jalan-jalan, main, incu ya cucu bapak hari Jumat ajak. Hari itu hari Jumat nanti dinanti-nanti. Seperti orang-orang kafir menanti-nanti hari Sabtu dan Minggu. Dalam setahun kita liburnya Ramadan supaya fokus ibadah. Makanya kalender pendidikan Islam itu Syawal Sya'ban. Hari terakhir sekolah itu Sya'ban dibagi rapot. Ya, di pertengahan. Jadi Sya'ban tanggal 16 17 itu sudah libur. Ramadan libur sepenuhnya, Syawal masuk di pertengahan. Jadi liburnya itu 2 bulan. Setengah bulan Sya'ban, 1 bulan Ramadan, dan setengah bulan Syawal. Itu dinanti-nanti setahun sekali. Libur 2 bulan, gitu ya.
Nah, tetapi di kita sekarang memang sudah berkurang, bahkan banyak pesantren yang justru merubah kurikulum pendidikannya mengikuti pendidikan negeri Juni-Juli gitu. Yang terakhir yang masih bertahan hanya pesantren saya dulu di Soreang, pesantren Cibegol ya, milik Kiai Haji Muhammad Romli, ulama langka yang masih hidup sekarang, yang ingatannya diberkahi, tuh ratusan ribu hadis di kepalanya, dengan rawinya, dengan sanadnya, dengan status hadisnya. Dulu kami ketika berupacara, sanes upacara bendera, bukan hari Senin, upacaranya hari Kamis, karena besoknya libur kan. Kamis itu upacaranya baiat, sumpah kepada Allah. Ubayyu ustadi, kami bersumpah di depan guruku, kepada guruku, an uti'a ustadi, akan mentaati guruku, an abirra walidayya, akan berbuat baik kepada orang tua, gitunya. Terus sampai banyak Pak. Nanti harus diucapkan secara lantang, keras. Biasanya yang tidak terlalu keras itu di poin an la adkhona, tak itu masuk ayat laun tuh Pak. Namun an la adkhona teh, saya tidak akan merokok gitu. Ada beberapa teman saya yang tidak baca gitu ya, naon tukang udud saya tamah gitu. Atau baca dia di robi, bukan an la yadkhona, an la adkhona, tapi jadi ana adkhona, saya merokok gitu ya. Tamah heureuy santri Pak kabur. Nah itu poin-poin baiat. Setelah baiat selesai, Kiai Haji Muhammad Romli, guru kami, pemilik pesantren, kami menyebutnya apa datang lalu bertausiah, taujih, ceramah sebentar setengah jam seperti Jumatan begitu, tapi beliau pasti membacakan hadis yang lengkap dengan sanadnya dan rawi-rawinya yang harus langsung kami hafal saat itu juga. Langsung hafalkan. Nah, langsung dihafal. Qala Imamul Bukhari, hadasana Muhammad bin Yusuf, misalkan guru Imam Bukhari Muhammad bin Yusuf. Qala hadasana Nafi, ya. Qala an Malikin, qala an ibni, tidak pakai qala ya, an Malikin an ibni Umaro anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh, ini sanad yang mudah. Muhammad bin Yusuf, Nafi, Malik, Ibnu Umar, Rasulullah. Lalu hadisnya dibacakan. Misalkan sholatul jamaati ya, tufaddu sholatul fadli ya bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat, misalkan begitu hadisnya. Itu dibacakan di hadapan kami, lalu harus langsung dihafal. Diberi waktu 5 menit untuk menghafal, diulang-ulang begitu. Setelah selesai, tunjuk satu orang, antum ke depan, gitu. Itu ke depan. Biasanya ditunjuk tarungkul itu banyak. Dan ke depan harus dibacakan. Ada sana seperti tadi. Itu upacara, ya. Jadi ritual-ritual sekolah Islam itu ada, cuman tidak populer begitu. Tidak populer. Nah, jadi bagaimana di Indonesia nih? Liburnya Sabtu Minggu, padahal Indonesia penduduknya umat Islam terbesar di dunia. Cobi. Ini mengubah hari libur saja kita tidak bisa. Menunjukkan kelemahan umat Islam hari ini, ya. Hari liburnya saja tidak, dipaksa kerja kan, Jumaah Bapak dipaksa kerja. Makanya sulit memang kalau untuk dirubah. Tidak usah dirubah lah. Saya mohon kepada menteri, kepada presiden untuk ditambah saja. Jadi libur itu 3 hari, weekend itu Jumat, Sabtu, Ahad, sok tamihan lah, geus teu kedah dirobi bisi hese. Mudah-mudahan agama lain nanti tidak minta juga. Hindu nanti minta Kamis, Buddha minta Rabu, gitunya. Konghucu minta Selasa. Makanya masuk kerja PNS itu hari Senin saja nanti ya. Di 6 hari libur saja. Nah, jadi libur hari Sabtu itu keyakinan Yahudi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, saya justru kaget karena Allah merespon keyakinan ini di dalam Al-Qur'an. Misalkan di surah Qaf, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin." Sungguh kami telah menciptakan langit-langit dan bumi, dan apa yang ada di keduanya, antara langit dan bumi ada apa, ya? Itu juga Allah yang ciptakan, Allah yang Maha tahu. Fi sittati ayyamin, pada 6 masa, 6 hari.
Lalu Allah mengatakan wa ma massana min lughub, dan kami masana tidak tersentuh min lughub dari keletihan, tidak bahkan tersentuh rasa capek, tidak ditimpa keletihan. Ini kan membantah ayat di dalam keyakinan Yahudi tadi yang mengatakan Tuhan beristirahat di hari ketujuh. Lalu Allah berfirman juga dalam surah An-Nahl ayat 124, innama ju'ila sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fi wa inna rabbaka layaqumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Tidaklah dijadikan Sabtu melainkan atas orang-orang yang berselisih padanya. Jadi orang Yahudi pun menjadikan Sabtu sebagai hari libur karena menganggap Allah capek dan beristirahat itu tidak terjadi kesepakatan. Mereka pun berselisih. Nanti kata Allah, la yahkumu bainahum, ya. Allah akan memutuskan perkara itu, menghukum di antara mereka di hari kiamat. Fima kanu fi yakhtalifun, terkait apa yang mereka perselisihkan. Kayak payunun Allah dah, isin, ya. Nyebat Allah capek. Tuh, tidak ada muka nanti bertemu dengan Allah. Ya, gagabah nyebat Allah capek gitu. Sok sehingga bapak, ibu kita membicarakan orang lain lalu menghinanya, sekarang ada di hadapan orang itu, kan malu ya. Ya, masih sesama manusia. Nanti dengan Allah itu bagaimana? Nanti dibereskan oleh Allah urusan mereka itu. Yang berani menyebut Allah mengalami rasa capek. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, itu hari-hari Yahudi. Sekarang saya beri tambahan data hari yang penting dalam kalender Yahudi, yaitu tanggal 14 bulan Nisan. Kalau Yahudi menginjak bulan Nisan, tanggal 14 ini ditunggu-tunggu. Ada apa? Ada Yom Pesach. Yom Pesach itu kalau orang Kristen menyebutnya hari raya Paskah. Jadi Pesach itu Paskah. Nah, tetapi hari raya Paskah di dalam keyakinan agama Yahudi dengan keyakinan agama Kristen beda. Apa makna hari Paskah menurut orang Yahudi? Yahudi mengartikan hari Paskah secara bahasa itu artinya berlalu atau lewat. Hari ini dirayakan untuk memperingati mukjizat kebebasan orang-orang Yahudi dari perbudakan di Mesir. Jadi hari mulai keluarnya Nabi Musa dari Mesir. Jadi besok Pak kita kabur, nanti dikejar Fir'aun, tidak apa-apa, la haula, kita berjuang besok. Nah, berjuang itu di tanggal 14 Nisan katanya. Jadi sebelum peristiwa membelah lautan ya, mulai keluar, Passover disebutnya, mulai keluar dari Mesir, itu dikejar begitu. Itu dari tanggal 14 Nisan. Nah, karena saking hebatnya kisah ini, Yahudi tidak mau meninggalkan setiap kejadian di hari-hari berikutnya. Dari tanggal 14, 15 ini 2 hari Pesach, Yom Pesach. Mulai dari tanggal 16 itu sudah bukan Pesach lagi. Mereka tidak mau meninggalkan. Ini disebut hari-hari Omer. Menghitung Omer itu umur, dihitung 1 hari dari Pesach, dari Paskah. Dari kejadian keluar dari Mesir itu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Jadi 18 Nisan itu 3 Omer. Begitu ya tradisi Yahudi. 4, 5, 6, 7 terus sampai 49. 7 kali 7 artinya 7 pekan. 49 Omer ini hari raya lagi begitu. Jadi memang Yahudi banyak hari raya Pak. Makanya kata Nabi, kebiasaan ahli kitab itu merayakan sesuatu ya yang mereka anggap penting. Datang Yahudi kepada sahabat Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, ini sudah mengakui sebagai Amirul Mukminin karena Umar waktu itu sudah jadi khalifah, Islam sudah menyebar kemana-mana, sudah nebeng di khalifah Islam. Yahudi itu tidak sombong lagi. Zaman Nabi kan sombong. Ya Amirul Mukminin, ada satu ayatun fi kitabikum law unzila alaina ma'syarul yahudi, katanya ya la takhudna tilkal yaum atau tilkal yaum idan. Ada satu ayat di kitab kalian, kalau ayat itu turun kepada kami ma'syarul yahud,
masyarakat Yahudi. Latakhadna tilkal yauma idan, akan kami jadikan hari itu sebagai hari raya. Tuh, Umar bin Khattab tidak terkesima. Kata Umar, ayu ayatin, ayat mana? Tuh ya, menunjukkan tidak penting itu ya. Ayat mana? Al yauma akmaltu lakum dinakum. Eta surat Al-Maidah teh. Oh, ayat eta cukup Umar teh. Lalu Umar menjawab, laqad arafna, kami sungguh sudah mengetahui ya, makanu ladzi unzila bihil ayat wa mata, kami sungguh mengetahui di mana turun ayat itu dan kapan. Wahwa, dan itu hina waqafa ya, waqafa Rasulullah SAW fil Arafah yaumal Jumat, yaitu ketika haji wada, Nabi sedang berwukuf di Arafah hari Jumat. Sudah itu saja jawaban Umar. Kami tahu di mana turun dan kapan turunnya. Turunnya haji wada ketika Nabi sedang wukuf di Arafah hari Jumat. Jadi apa yang bisa kita petik dengan ambil kesimpulan dengan ilmu mantik? Artinya merayakan hari itu tidak penting kalau Nabi tidak mencontohkan. Ya. Nah, tapi ini menjadi bukti bahwa Yahudi menyenangi perayaan, menyukai perayaan. 49 hari dari Paskah itu dirayakan, namanya hari Sabuot. Sabuot ini kenapa di angka 49? Katanya setelah keluar meninggalkan Mesir 49 hari kemudian Nabi Musa menerima Torah. Jadi ada hari raya Nuzulut Torah, begitu ya. Bukan Nuzulul Quran. Nuzulut Torah. Hari raya diturunkannya Torah di kaki Gunung Sinai. Mereka akan merayakan hari ini sebagai hari libur Sabuot. Hal ini bermakna bahwa 49 hari yang berhubungan Paskah dengan Sabuot juga katanya sesuai dengan 49 sifat-sifat hati manusia. Naon wae nya, buka taroskeun ke Yahudi. Sabuot juga disebut festival pekan atau hari raya panen. Jadi kebon memang 49 hari itu sudah dari Paskah itu sudah menghasilkan. Setelah melewati masa 7 pekan dari Paskah dianggap sebagai hari turunnya Taurat kepada Nabi Musa. Mereka menyebutnya Moshe ya. Nah, di dalam bahasa Arab Musa, orang Arab, orang Yahudi yang Arab di Madinah nyebutnya Musa. Di Yerusalem, di Palestina, orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani nyebutnya Moshe. Di Quran, karena ini Quran itu untuk semuanya ya. Di Quran tiasa orang maca Musa, dalam qiraah sab'ah itu juga dibenarkan membaca Muse. Tapi tidak populer ya. Siga surat Ad-Duha kan boleh dibaca Ad-Duhe-nya. Walaili idza saje. Jadi Bapak siga orang Betawi. Kemana gitunya? Udah makan, udah dengan tumis kenteng. Kentang mentong diekeun atuh jadi kenteng. Nah, maka Wadduhe itu sudah bacaan yang disepakati oleh ulama ahli qiraah. Begitu juga Muse. Jadi ini pertengahan antara Musa dan Moshe. Unik ya. Nah, sekaligus hari mengakhiri masa panen biji-bijian dan hari dimulainya persembahan hasil panen. Disebutna hari raya Bikurim ke Bait Haqadasah atau Bait Hamikdas, Baitul Maqdis. Nyetor apa ke Baitul Maqdis teh? Ah, jika di urang aya ATM berasnya, tapi sanes nyetor nyanak di urang. Nyanu nyetor nyanu nyumbang naban sami ya. Nah, ini siklus 7 hari kali 7. Jadi ada Paskah, ada Sabuot. Tos, sekarang kita ke tahun. Ternyata Bapak Ibu menghitung 7 siklus ya, siklus angka 7 bukan hanya di perhitungan hari saja, tapi juga ada di perhitungan tahun. Tahun juga dihitung 7 tahun sekali dah. Mun aya tahun kahiji 2 dari Ros Hasanah ya. 2 3 4 5 genep 7 itu rayakeun. Disebutna tahun Sabat. Hari-hari Sabtu mah hari ke-7 hari Sabat. Hari tahun ke-7 mah tahun Sabat. Disebutna tahun Shemitah.
Kemudian terkena apal lima asal kenalnya. Tahun Shemitah. Ada apa di tahun Shemitah? Ini di kitab Keluaran Sefer Shemot dikatakan 6 tahun lamanya engkau menabur di tanahmu. Jadi berkebun itu hanya 6 tahun saja dan mengumpulkan hasilnya. Tapi pada tahun ke-7 haruskah engkau membiarkannya, tidak boleh digarap kebun itu dan meninggalkannya begitu saja. Tinggalkan. Aya kene cenah tatangkalan buahan, tinggalkan. Pokoknya sudah masuk tahun ke-7, tinggalkan. Nanti orang miskin itu boleh makan di situ, diambil, mampu makan di situ di kebun bapak yang sudah bapak tinggalkan. Nah, ini harus tahu dulu sejarah Bani Israel. Kenapa mereka diizinkan menggarap tanah 6 tahun, di tahun ke-7 diperintah untuk meninggalkan? Karena mereka datang ke Palestina itu sebagai pendatang. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan orang Palestina. Nabi Ibrahim itu orang Babylon, orang Irak, datang ke Palestina sebagai pendatang, ya, pengunjung. Lalu karena paceklik, pernah berkunjung juga ke Mesir, balik lagi ke Palestina, pernah juga ke Mekah, Ismail dan Hajar alaihi wassalam di sana. Lalu Nabi Ibrahim pun pernah tinggal di Mekah. Ketika istrinya Siti Sarah wafat di Hebron, Ibrahim pulang. Jadi pendatang. Makanya nanti turunan Ibrahim, Ishak tinggal di Hebron, Ismail tinggal di Mekah. Ya. Lalu turunan Ishak, Yakub punya anak 12. 12 anak ini bersama Nabi Yakub pernah datang lagi ke Mesir di zaman Nabi Yusuf. Diam saja di Mesir. Ini Palestina sudah digarap orang, sudah ditempati orang lain, karena mereka betah di Mesir. Karena dulu paceklik besar itu. Sampai zaman Nabi Musa. Maka tugas Nabi Musa mengembalikan Bani Israel ke Palestina. Tapi Nabi Musa wafat di jalan, wafat di perjalanan tidak sampai. Yang menggantikan Nabi Musa lah yang berhasil membawa Bani Israel kembali ke Palestina, yaitu Nabi Yusha bin Nun, Nabi yang mengantar Nabi Musa untuk mencari Hidir, yang bawa ikan itu di surah Al-Kahfi. Nah, itu Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Joshua gitu. Yosua ini diagungkan karena berhasil menuntaskan misi Nabi Musa. Makanya Yahudi dalam bahasa Inggris disebut Jewish, nisbah kepada Joshua, Jewish people kan disebutnya. Nah, apa namanya, setelah masuk ke Palestina bagaimana? Pembagian tanah begitu. Satu suku dapat kawasan. Suku Rubini di sini, Simeoni di sana. Lewi tidak dapat tanah karena Lewi itu boleh masuk kemana saja untuk memimpin ibadah. Dan Lewi itu suku Nabi Musa, dianggap MUI nah gitu Pak, Majelis Ulama Israel gitunya. Nah, Yahudi di sini gitu kan, Gad, Jadiani, ya, Asyeri, Isahari, terus suku Nabi Yusuf, Eosopi, Benyamin, semuanya dapat tanah bagian. Lalu di akadnya itu adalah pinjaman. Tanah itu digarap 6 tahun. Tahun ke-7 harus ditinggalkan. Kembali lagi kepada pemiliknya masing-masing. Nanti ada orang Yahudi tinggal di suku Rubini, ada orang Simon tinggal di suku Eosopi. Boleh silakan. Ada yang jual tanahnya bagaimana. Tapi di tahun ke-7 semua kembali ke asal, begitu. Semuanya kembali ke asal. Itu disebut Shemitah, tahun Shemitah. Jadi tidak bisa memiliki permanen, karena ini semuanya tanah milik Allah, milik Tuhan. Begitu ajaran awal itu. Makanya nanti Allah sabdakan, Allah firmankan kepada Nabi Daud di kitab Zabur, apa? Yang nanti mewarisi tanah-tanah ini harus orang yang soleh. Makanya mereka harus terus menjaga kesolehan. Kalau tidak soleh diusir. Karena itulah Yerusalem pernah hancur 2 kali. Diusir ke Babylon, ya. Ku Babylon hancur, yang kedua ku Romawi pernah hancur. Karena Allah berfirman dalam kitab Zabur, Sefer Mizmor atau Sefer Tehillim, ya, kitab Zabur, Mazmur, di pasal 36 ayat 36 ayat 27 kalau tidak salah, ya. Itu dikatakan sadikim yiresu eret veyuskenu la'ad aleha. Sadikim, orang-orang sadikin, solihin gitu, orang-orang soleh, yiresu akan mewarisi Eretz,
bumi ini, tanah perjanjian. Wayuskanu la'ad 'alaiha, dan akan tinggal selamanya di dalamnya. Jadi harus diwariskan kepada orang-orang soleh. Makanya ketika mereka tidak soleh lalu dihancurkan dan mereka diaspora pergi dari Yerusalem, dari Palestina, lalu orang Islam datang, tidak jadi masalah karena ini pun turunan Ibrahim yang soleh, berhak memiliki tanah itu. Nah, kita sudah taklukkan, oleh Umar bin Khattab ditaklukkan, oleh Salahuddin Al-Ayyubi ditaklukkan. Karena di Quran pun sudah dicantumkan apa yang Allah firmankan di kitab Zabur tadi. Sadikin yarisun ayat rizqanil alaiha itu ada di dalam Quran. Surah Al-Anbiya ayat ke-105. Walaqad katabna fi Zabur, tuh kami telah tuliskan di dalam kitab Zaburnya. Mimba dzikri, setelah ditulis di Lauh Mahfuz. Apa yang tertulis dalam kitab Zabur itu? Kita diberi informasi oleh Allah. Annal ardo yarithuha ibadiyas solihun, bahwasanya bumi itu, tanah perjanjian itu akan diwariskan kepada hamba-hamba kami yang soleh. Tuh. Karena kaget, dina Zabur ayat dicari, ketemu tadi di kitab Mazmur Sadikin itu, Yerusalem Eretz. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi tahun ke-7 tidak boleh digarap, tanahnya harus kembali pada pemilik asal, begitu ya. Nah, jadi hari ke-7 hari Sabat, tahun ke-7 Sabat tahunan, tahun Sabat. Nah, kalau tadi dalam hitungan hari 7 kali 7 berarti 49 ada Sabuot, maka di dalam hitungan tahun 7 tahun kali 7 berarti 49 tahun ada Yobelium, perayaan malam agung itu. Jadi Lailatul Qadar teh lami Pak, 50 tahun sekali. Nah, ini perintahnya di Sefer Wayikra, kitab Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 12. Langsung terjemahnya ya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat. 7 kali 7. Ya, ini 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun Sabat sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana. Naon sangkakala teh, Pak? Tarompet. Mata tahun baru niup tarompet, kebiasaan Yahudi tak iya ayatnya. Dari mana trompetnya? Dari tanduk domba jantan biasanya. Kapan ditiupnya? Di tahun ke-7 kali 7 49, itu di bulan ke-7 juga, pada tanggal 10, pada hari raya pendamaian Yom Kippur. Saum nu kamari teh, saum kiparat dosa, yang mirip dengan 10 Muharram. Matak di Islam itu dipaksakan ayat tahun baru Islam 1 Muharram dunia. Kamu harus memperdengarkan sangkakala di mana-mana di seluruh negeri. Kamu harus mengkuduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Bebas, tanah bebas, pinjaman hutang juga bebas. Jadi kalau Bapak punya utang ke orang Yahudi nyumput 50 tahun bebas. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Wih ka tanah pembagian di zaman Nabi Musa teh. Dan kepada kaumnya tahun yang ke-50 harus menjadi tahun Yobel. Jadi perayaan Yobelium itu ada pembebasan lahan tanah garapan, pembebasan hutang orang-orang Yahudi, pembebasan budak hamba sahaya, pembebasan dosa-dosa oleh Tuhan, lalu upacaranya selama 1 hari saat Yom Kippur. Nah, di malam itulah, kalau Yom Kippurnya di tahun ke-49 itu disebut malam Yobelium. Kalau bukan malam di tahun 49 misalkan tahun 48 Yom Kippur biasa weh. Tapi kalau sudah 50 tahun sekali nih, wah hebat ya. Nah, apa yang menjadi jadi kan Yom Kippur saumnya Pak, saum bulannya di tanggal 9 kan maghrib, tanggal 10 baru dirayakan. Jadi ada persamaan meeting point antara Sabuot siklus hari
Yobelium siklus tahun dengan malam Lailatul Qadar, ada kemiripan. Jadi siklus hari dan siklus tahun. Yang hari ini hari raya turun Torah, kitab suci Yahudi. Yang Yobelium hari raya pembebasan, ya. Semuanya bebas. Beribadah juga di sini pahalanya besar. Nah, maka Lailatul Qadar memiliki paduan antara Sabuat dengan Yobelium. Karena Lailatul Qadar itu malam turun Al-Quran dan juga malam pembebasan dosa, dan sama dilaksanakan setelah saum. Bapak siangnya saum heula kan di bulan Ramadan, malamnya mencari Lailatul Qadar. Sama. Jadi sama-sama malam kemuliaan dari Allah, juga perayaan turunnya kitab suci kalau Sabuat. Kemudian dirayakan setelah beribadah saum dan diyakini menghapus dosa-dosa telah lalu, ya. Nah, ini meeting pointnya. Sekarang kita tengok saudara yang lain. Katanya ini masih saudara sebapak, disebutnya Bnei Ab Ehad, anak dari bapak yang sama, bapak satu bapak, Ibrahim. Islam, Yahudi, Kristen. Saya mendapatkan banyak kemiripan dari ibadah orang Islam dengan orang Yahudi, tetapi saya tidak mendapatkan kemiripan yang sama di ajaran Kristiani. Tuh, di Kristen mah Paskah bukan sebagai Passover keluar dari Mesir. Paskah dianggap sebagai hari bangkitnya Yesus Kristus dari kematian, menebus dosa umat manusia. Hari raya Paskah Kristen mah. Karena itu perhitungan hari dan tahun sampai kepada Yobelium juga memiliki pemaknaan yang berbeda. Bahkan umat Kristiani pernah merayakan malam Yobel 100 tahun sekali. Tayu simbol 100 tahun. Lalu dirubah karena dirasa terlalu lama. 50 tahun sekali recet. Tidinya 25 tahun sekali. Gitu. Dirubah-rubah, ya. Nah, jadi memang sudah sulit menemukan kemiripan, ya, di dalam ajaran Kristiani, karena memang sudah dirusak dari berbagai pihak, ya, dari tradisi Ibrani dan tradisi Yunani. Ini merusak ajaran Nabi Isa. Dari tradisi Ibrani, ajaran Paulus masuk kan, si Saul jadi Paul di Eropa mah, karena akhirannya harus jadi Paulus. Itu orang Yahudi kan yang merusak ajaran Nabi Isa dari dalam. Seperti gerakan Abdullah bin Sabah yang jadi akidah Syiah, gitu. Orang Yahudi yang merusak Islam dari dalam. Ini orang Yahudi merusak Kristen dari dalam, ajaran Nabi Isa. Lalu ada Yunani, kekaisaran, Romawi, ya, Romawi dan Yunani lah, Helenistik, kekaisaran yang memuja-muji dewa-dewi pagan. Yang puncaknya terdapat di pemerintahan Kaisar Konstantinus, Kaisar Konstantin, ya, yang menerima Kristen sebagai ajaran Romawi, tapi harus versi Konstantin Kristennya itu. Makanya Tuhan jadi 3, gitu ya. Ibadah jadi hari Minggu. Karena dulu Kristen itu kan, umat Kristiani itu Nasrani dari Nasoro, makanya ada kota Nazaret, itu Nabi Isa alaihissalam. Islam di zaman Nabi Isa, Nasrani itu ibadahnya sama hari Jumat, ya, harusnya. Jadi Ahad, jadi Minggu oleh budaya Romawi, karena Romawi dulu merayakan pemujaan dewa matahari, Sunday, ya, hari matahari. Nah, jadi sulit, ya, menemukan kemiripan dalam tradisi Kristen kalau lihat Kristen yang sekarang. Makanya ketika ditemukan Injil-Injil versi lain selain dari Injil yang digunakan oleh orang Kristen sekarang,